Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak di siklus yang sama setiap bulan? Gaji masuk, bayar ini itu, tahu-tahu udah habis aja. Nggak peduli seberapa keras kita kerja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah total cara Anda melihat uang dan penghasilan. Kita akan belajar bareng gimana caranya mengubah gaji bulanan jadi fondasi buat bangun kekayaan. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, kita langsung aja ke inti masalahnya ya. Ada semacam paradoks, masalah yang dialami banyak banget orang, dan mungkin Anda juga lagi ngalamin hal yang sama sekarang. Coba dibayangin skenario ini. Gaji Anda anggaplah 7 juta rupiah sebulan baru aja masuk rekening. Wah, seneng dong ya. Tapi anehnya, makin deket ke akhir bulan, kok rasanya mulai was-was lagi. Sambil mikir, duh, ini duit kemana aja ya perginya? Kalau cerita ini kedengaran akrab banget buat Anda, tenang, Anda nggak sendirian kok. Biasanya, solusi pertama yang kepikiran di kepala kita itu kan, wah saya butuh naik gaji nih. Jadilah kita kerja lebih giat, ngejar promosi, lembur. Tapi justru disinilah letak jebakannya. Sering banget, kenaikan gaji itu cuma bikin kita lari lebih kencang di tempat yang sama. Pendapatan naik, gaya hidup juga ikutan naik. Akhirnya apa? Kita balik lagi ke titik awal. Cuma bedanya sekarang pengeluarannya lebih gede dan tekanannya buat nunggu gaji berikutnya juga sama aja. Jadi, kalau ngejar gaji yang lebih tinggi itu bukan jawaban utamanya. Terus apa dong? Nah, jawabannya itu ada di cara kita ngelihat sebuah peta. Anggap aja ini peta dunia keuangan. Peta ini bakal nunjukin kita lagi ada di mana sekarang, dan yang paling penting, kita seharusnya jalan ke arah mana. Nah, ini dia petanya, kuadran arus kas. Peta ini ngebagi cara orang dapat uang jadi 4 kuadran. Ada E untuk karyawan atau employee, S untuk wira swasta atau self-employed, B untuk pemilik bisnis, dan I untuk investor. Coba deh sekarang Anda pikirin, penghasilan utama Anda datangnya dari mana? Kuncinya di sini tuh bukan apa jabatan Anda, tapi dari kuadran mana uang Anda berasal. Sekarang kita lihat dulu sisi kiri ya, kuadran E dan S. Orang-orang di sini dapat penghasilan yang sifatnya aktif. Maksudnya gimana? Artinya Anda menukar waktu dan tenaga Anda secara langsung dengan uang. Kalau Anda berhenti kerja, entah karena liburan atau mungkin sakit, ya keran pendapatannya juga ikut berhenti. Sekarang kita pindah ke sisi kanan, B dan I. Nah, disinilah permainannya berubah total. Pemilik bisnis itu membangun sebuah sistem yang terus menghasilkan uang, bahkan pas mereka lagi nggak di sana. Investor, mereka menaruh uangnya di sesuatu yang bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Intinya simpel banget, bukan lagi mereka yang kerja buat uang, tapi sistem dan uanglah yang bekerja buat mereka. Ini jalan menuju kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyebrang dari sisi kiri ke sisi kanan? Kuncinya adalah dengan mulai membangun apa yang bisa kita sebut mesin pencetak uang kita sendiri. Dan fondasi buat bangun mesin ini sebenarnya cuma 2 konsep yang sederhana banget. Konsep pertama namanya aset. Udah, lupain aja semua definisi rumit yang mungkin pernah Anda dengar di buku-buku ekonomi. Anggap aja begini, aset itu adalah apapun yang secara rutin terus-menerus masukin uang ke kantong Anda. Udah, sesimpel itu. Nah, lawannya tentu aja liabilitas. Ini juga gampang. Liabilitas itu adalah apapun yang secara rutin terus-menerus ngeluarin uang dari kantong Anda. Bedanya jadi jelas banget kalau kita lihat contohnya. Punya rumah kos yang disewain itu aset, karena tiap bulan ngasih pemasukan. Tapi nyicil mobil buat pemakaian pribadi itu liabilitas, karena tiap bulan dia ngambil uang dari kantong Anda. Nah sekarang coba deh jawab jujur ke diri sendiri, selama ini sebagian besar gaji Anda itu larinya kemana? Dipakai buat beli aset atau buat bayar liabilitas? Jawaban dari pertanyaan tadi itu yang membawa kita ke perubahan pola pikir yang paling penting. Ini soal mengubah total aturan main keuangan yang mungkin selama ini tanpa sadar kita ikuti. Nah, ini yang namanya perangkap gaji, siklus yang umum banget. Kita kerja keras, terus dapat kenaikan gaji. Seneng kan? Terus apa yang kita lakuin? Beli mobil baru, pindah ke apartemen yang lebih bagus, beli HP model terbaru. Tiba-tiba, pengeluaran kita jadi bengkak dan kita balik lagi ke titik nol. Terjebak dan butuh kenaikan gaji lagi cuma buat bertahan hidup. Sekarang, coba bandingkan sama jalan menuju kebebasan. Langkah 1 dan 2 sama persis. Kita kerja keras, kita dapat gaji. Tapi di langkah ketiga ada belokan yang tajam banget. Bukannya beli liabilitas, kita pakai uang itu untuk beli aset lebih dulu.
Nah, aset inilah yang mulai menghasilkan uang buat kita, yang nantinya bisa kita pakai lagi buat beli lebih banyak aset. Ini seperti efek bola salju, yang makin lama makin besar. Jadi, ini dia inti dari semua obrolan kita. Kalau Anda cuma boleh ingat satu kalimat aja dari penjelasan ini, tolong ingat yang ini. Berhentilah fokus cuma untuk nambah penghasilan, tapi mulailah fokus untuk nambah aset. Pergeseran kecil dalam cara bertanya ini dampaknya bisa mengubah masa depan finansial Anda selamanya. Oke, saya tahu mungkin ada yang lagi mikir, ini sih kedengarannya bagus, tapi kan saya harus mulai dari mana? Duit saya terbatas. Nah, kabar baiknya adalah langkah pertama untuk memulai ini semua sama sekali nggak butuh uang. Langkah pertama yang sesungguhnya itu terjadi di sini, di dalam kepala kita. Mulai dari sekarang, setiap kali mau keluar uang, coba latih otak Anda untuk bertanya, barang ini aset atau liabilitas? Ini bakal ngasih saya uang atau malah ngambil uang dari saya? Membangun kesadaran ini adalah fondasi yang paling penting, dan biayanya 0 rupiah. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini khusus buat Anda. Saya nggak akan kasih jawabannya, karena jawabannya pasti beda-beda buat setiap orang. Dengan pemahaman baru ini, dengan kacamata baru untuk melihat aset dan liabilitas, coba Anda renungkan. Aset pertama apa yang akan Anda bangun? Terima kasih sudah meluangkan waktu.